Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait teori atom kuantum gitu. Atau lebih tepatnya kita akan ngebahas bilangan kuantum utama. Oke, tentu kalian masih ingat lah ya terkait teori atom kuantum yang bilang bahwa kita tuh sebenarnya nggak tahu pasti posisi elektron dalam sebuah atom. Tapi kita hanya tahu nilai probabilitas dia tuh ada di mana. Nah, salah satu orang yang penting dalam merumuskan teori atom kuantum ada yang namanya Erwin Schrödinger. Tapi nggak cuma dia doang nih, ada beberapa ilmuwan juga nih yang mencetuskan teori atom kuantum ini. Oke, jadi gini, sejarah singkat dari teori atom kuantum kayak gini nih. Ini semua tuh berawal dari yang namanya Louis de Broglie, di mana dia punya hipotesis bahwa partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya pasti dia memiliki sifat gelombang. Dari hipotesis ini, kemudian ada salah satu seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen menggunakan sinar katoda, namanya J.J. Thomson. Dalam eksperimennya, dia tuh memperoleh kesimpulan bahwa sinar katoda dapat memutar baling-baling. Artinya sinar ini dapat berperilaku sebagai partikel ya, atau lebih tepatnya partikel negatif nih. Dan fakta menarik lainnya adalah bahwa sinar katoda ini dia tuh dapat terdifraksi. Berarti emang ia berperilaku sebagai gelombang gitu. Artinya apa nih? Artinya partikel yang bergerak tadi dia tuh dapat berperilaku seperti gelombang sesuai dengan hipotesis yang dijelaskan oleh si Louis de Broglie. Setelah diketahui bahwa partikel dapat berperilaku seperti gelombang, fenomena ini terus diteliti, termasuk oleh yang namanya Erwin Schrödinger. Dia tuh salah satu ilmuwan yang mampu menjelaskan perilaku dalam tanda kutip elektron dengan persamaan Schrödinger, yaitu suatu persamaan yang menggambarkan perilaku elektron menggunakan persamaan gelombang. Nah, dari teori inilah muncul yang namanya model atom kuantum, di mana model atom kuantum ini sebenarnya merupakan model yang mirip dengan model atom Bohr. Bedanya adalah bahwa kulit-kulit atom Bohr itu tuh direpresentasikan atau digambarkan dengan bilangan kuantum. Wah, apa tuh bilangan kuantum? Oke, jadi gini, bilangan kuantum sendiri sebenarnya tuh ada berbagai macam. Ada yang namanya bilangan kuantum utama, kemudian ada yang namanya bilangan kuantum magnetik, dan ada yang namanya bilangan kuantum spin. Serta ada juga nih yang namanya bilangan kuantum orbital. Oke, di video kali ini kita hanya akan ngebahas terkait bilangan kuantum utama. Apa sih itu bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama merupakan suatu besaran yang menunjukkan total energi yang dimiliki oleh elektron pada kulit atom. Dengan simbolnya yaitu N. Maksudnya itu gimana sih? Jadi gini, bayangin aja ini merupakan suatu atom yang terdiri dari beberapa kulit nih. Nah, kulit pertama kita simbolkan dengan N1, kulit kedua bernilai N2, dan kulit ketiga bernilai N3. Nah, nilai N ini merupakan bilangan kuantum atau dalam istilah Bohr dikatakan kulit atom gitu. Terus gimana nih nilai energi pada tiap-tiap bilangan kuantum utama ini? Jadi untuk model kuantum sendiri dia tuh setuju bahwa nilai energinya itu tuh untuk atom hidrogen nilainya adalah E sama dengan minus 13,6 dibagi dengan N kuadrat elektron volt. Nilai ini sama dengan energi yang dicetuskan oleh si model atom Bohr gitu. Tapi ada fakta menarik lainnya nih. Energi elektron pada ion helium plus dan lithium 2 plus serta beryllium 3 plus dia tuh memiliki energi sebesar E sama dengan minus 13,6 dikalikan dengan Z kuadrat dibagi dengan N kuadrat elektron volt. Nah, di sini ada faktor Z nih, yaitu apa? Z ini merupakan nomor atom atau juga bisa dibilang Z merupakan jumlah proton ya. Terus yang perlu digarisbawahi adalah formula ini dapat berlaku jika suatu atom itu hanya memiliki satu elektron dan proton yang lebih dari satu. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait bilangan kuantum utama? Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu elektron yang berada di atom beryllium 3 plus bertransisi dari kulit atom ke satu ke kulit atom ketiga. Pertanyaannya adalah berapakah energi yang diserap oleh elektron tersebut? Oke, jadi gini. Untuk atom beryllium merupakan atom yang memiliki 4 elektron dan 4 proton.
Cuman di sini nih berelium 3+, artinya dia tuh kehilangan 3 elektron. Berarti yang tersisa 1 elektron dan 4 proton ya. Kemudian di soal diketahui bahwa elektron ini dia tuh bergerak dari kulit pertama ke kulit ketiga. Berarti si elektron ini harus menyerap energi foton gak sih? Dengan kata lain, energi yang diserap ini merupakan energi foton yang kita simpulkan dengan EF. Buat ngejawab berapa energi yang diserap oleh elektron ini, kita bisa guna ini konsep hukum kekekalan energi yang bilang bahwa energi pada keadaan mula-mula itu tuh harus sama dengan energi pada keadaan akhir. Secara matematis yaitu sigma E0 sama dengan sigma E, atau jumlah energi mula-mula sama dengan jumlah energi akhir. Jumlah energi mula-mula yaitu terdiri dari energi foton yang diserap tambah dengan energi elektron pada kulit pertama, sama dengan jumlah energi akhir yaitu energi elektron pada kulit ketiga yang kita simpulkan dengan E3 nih. Berarti nilai dari energi foton yaitu sama dengan E3 dikurangi E1 sama dengan minus 13,6 Z kuadrat dibagi dengan N3 kuadrat dikurangi dengan kurung buka minus 13,6 dikali Z kuadrat dibagi dengan N1 kuadrat nih. Kalau kita kelompokkan kurang lebih itu nilainya kayak gini nih. 13,6 dikalikan dengan Z kuadrat kurung buka 1 per N1 kuadrat dikurangi dengan 1 per N3 kuadrat. Di mana nilai Z ini merupakan nomor atom atau jumlah protonnya. Kita tahu ya jumlah proton pada atom berelium 3+ ini itu ada 4. Berarti 13,6 dikalikan 4 kurung buka 1 dibagi dengan 1 kuadrat dikurangi dengan 1 per 3 kuadrat. Sama dengan yaitu 54,4 kurung buka 1 dikurangi 1 per 9. Sama dengan 54,4 dikalikan dengan 8 per 9 diperoleh yaitu 48,35 elektron volt. Artinya apa? Artinya energi foton yang diserap elektron ini besarnya adalah 48,35 elektron volt gitu. Oke, jadi kurang lebih ini ya pembahasan terkait bilangan kuantum utama. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!